Oke Kak, bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, perkenalkan saya dengan Kamutia Nur Fadila ya. Di sini mungkin kalian baru ketemu kakak di Tentor Hore Digital ya. Nah, untuk hari ini pembahasan kita itu di soal PPU ya, atau yang biasa itu kalau singkatannya PPU, cuma kalau kepanjangannya ya pengetahuan dan penalaran umum ya. Mungkin teman-teman di sini semua sudah ada yang pernah mengerjakan tryout atau soal-soal yang seperti PPU ini. Mungkin ada yang udah pernah, ada yang belum gitu ya. Nah, jadi di sini Kakak mau kasih tahu dulu di awal untuk PPU itu kan biasanya tuh 20 soal ya, teman-teman. Dan kalian tuh biasanya waktunya juga nggak banyak nanti untuk mengerjakannya. Jadi diusahakan untuk membaca soalnya juga nanti harus diperhatikan tips and triknya gitu ya. Nah, soal PPU ini sebenarnya soal yang hampir mirip sama kayak PBM, cuma tetap ada perbedaannya ya. Kalau PPU itu dia EYD ya, biasanya ada EYD, terus lagi KBBI, ada makna leksikal, ada makna gramatikal gitu ya. Terus juga ada bahasa baku. Selanjutnya ada kayak pembentukan kata. Nah, bisa jadi di dalamnya juga ada kalimat tidak logis, kayak makna asosiasi, makna bertingkat gitu ya, hubungan kalimat, sinonim, perumpamaan gitu, pemisahan paragraf, dan makna bentuk kean atau pean. Nah, gitu ya. Jadi itu sekilas tentang materi yang nanti mungkin kalian temukan di PPU ya. Oke, sekarang kita langsung ke soalnya aja. Di sini soalnya itu kalian sebelum mengerjakan soal, pastinya harus memperhatikan dulu yang namanya perintah soal ya. Di sini kan bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Nah, berarti nomor 1 sampai dengan 4 nanti teksnya sama gitu ya. Jadi dipahami di awal. Oke, tadi sudah dibaca ya soalnya ya. Sudah menemukan jawabannya belum nih, teman-teman semua? Nah, jadi di sini ada sebuah teks ya yang dibuat itu ada 7 kalimat di dalamnya ya. Nah, yang ditanyakan adalah jika teks bacaan tersebut dipisah menjadi 2 paragraf, maka kalimat yang tepat menjadi awal kalimat pada paragraf kedua adalah, nah jadi sebenarnya ini teksnya masih all in ya, masih jadi satu teks gitu. Ternyata di perintah soalnya, kalau misalkan kita mau pisah menjadi 2 paragraf di dalam satu paragraf ini, itu tuh dimulai kalimat awalnya dari mana? Nah, gitu ya. Oke, menurut kalian tuh dari mana nih? Yang kalimat 2, 3, 4, 5, atau 6? Kalau 1 sama 7 nggak mungkin ya, karena kalau satu itu kan udah awal banget paragraf. 7 juga akhir dari paragraf gitu ya. Jadi pilihannya ada 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita cek aja ya di sini ya. Nah, di sini jawabannya itu adalah C. Kenapa? Nah, di sini kalau untuk pemisahan paragraf itu, kalian harus memisahkan dulu topik yang sama, gitu ya. Jadi biasanya kan di satu paragraf itu topiknya tuh yang sama. Jadi satu paragraf topiknya sama. Nanti kalau udah pembahasan topik yang berbeda, itu biasanya turun ke paragraf selanjutnya. Nah, di sini kan jawabannya yang C ya. Oke, berarti dimulainya itu dari kalimat 4 ya. Nah, jadi di sini shaken baby syndrome merupakan sekumpulan gejala yang terjadi ketika bayi mendapatkan guncangan yang terlalu keras pada kepala. Jadi fokusnya di awal paragraf baru atau di paragraf kedua itu adalah di kalimat keempat ya, teman-teman. Jadi pembahasannya itu udah lebih kepada gejala yang terjadi gitu. Kalau mungkin di paragraf yang pertama, kalimat 1, 2, sama 3 itu masih membahas shaken baby syndrome-nya itu belum terlalu detail gitu ya. Jadi pembahasannya kayak gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya. Ya, di sini tuh ada pembahasannya ya. Jadi kalau untuk yang kalimat 1, 2, dan 3 pada paragraf pertama tersebut kalimat topiknya adalah orang dewasa menggunakan cara mengayun. Jadi lebih kepada hal yang generalnya nih, yang umumnya gitu ya. Jadi kita untuk memisahkan paragraf tadi ya berarti harus menemukan topik yang berbeda.
Maka dari itu kalimat 4 menjadi yang paling tepat, menjadi pembuka di paragraf kedua. Nah, nanti kalau ada soal yang tipenya sama kayak gini, berarti cari pemisahan topiknya ya, teman-teman semua. Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 2, masih dengan topik yang, sorry, masih dengan teks yang sama ya. Nah, kelemahan pada paragraf di atas adalah, oke, ya kakak kasih tahu dulu nih kalian ke soalnya lagi nih, yang di nomor 1 tadi. Coba kalian menemukan kelemahannya nggak sih di sini? Kelemahan paragraf itu bisa jadi dari tanda baca, terus kata yang tidak baku, kapital yang salah mungkin. Nah, coba dilihat di sini ya. Fokus kalian kemana tuh? Ya, sekarang kita lihat pilihan jawabannya ya. Nah, A, B, C, D, E. Yang pertama, terdapat kekurangan penggunaan tanda koma setelah kata akibatnya pada kalimat. Selanjutnya, yang B, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi antar kalimat akibatnya pada kalimat tujuh. Yang C, konjungsi atau predikat kalimat satu seharusnya diganti menjadi dan. Yang D, menghilangkan tanda baca koma setelah kata namun. Yang E, menghilangkan kata dengan pada kalimat tiga. Nah, kita cek nih, mana sih yang salah gitu ya. Berarti kalau kelemahan itu di dalam paragraf, berarti ada kesalahan nih yang membuat paragraf itu menjadi lemah gitu ya. Oke, jawabannya itu adalah yang ini nih, ada konjungsi akibatnya itu di awal kan ya. Ada kata konjungsi akibatnya di awal. Nah, kayak gini nih, itu seharusnya menggunakan tanda koma karena konjungsi akibatnya itu merupakan konjungsi yang jenisnya adalah konjungsi antar kalimat. Dia itu letaknya hanya di awal dan setelah penggunaan konjungsi akibatnya itu harus disertakan menggunakan koma. Nah, karena tadi di soalnya, di paragrafnya itu nggak ada komanya, berarti itu menjadi lemah ya, teman-teman. Nah, jadi kelemahannya atau kesalahannya adalah yang A. Oke, ini mungkin ditambahin sedikit ya pada kalimat 7. Masih aman nggak? Awal-awal ya. Oke, nah di sini pembahasannya tadi ya yang kakak udah jelasin. Jadi dengan demikian jawaban yang tepat adalah A karena konjungsi antar kalimat itu adalah konjungsi yang adanya di awal kalimat ya. Namanya juga subordinatif. Selanjutnya ada konjungsi korelatif sama konjungsi antar kalimat. Jadi ada 4 jenis ya konjungsi di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, di akibatnya ini tadi konjungsi apa? Antar kalimat gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman terkait konjungsi ini sejauh ini? Atau masih aman ya? Biasanya familiar banget sih untuk konjungsi. Pasti kalian temukan di PBM maupun di PPU. Oke, kakak lanjut ya. Sorry udah kesepil nih jawabannya ya. Untuk soal nomor 3, pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan pada teks di atas adalah, ya, ini di sini jawabannya udah kelihatan ya, itu di B gitu ya. Apa penyebab dari shaken baby syndrome? Nah, jadi untuk soal PPU itu biasanya ada yang ditanyakan soalnya itu pertanyaan yang tidak dapat ditemukan dan pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan. Nah, karena tadi sedang membahas tentang shaken baby syndrome gitu ya, tadi yang kita pisah menjadi dua paragraf.
Nah, di sini yang dapat ditemukan pada teks ya, teman-teman, bukan dari penalaran kita. Jadi yang dapat ditemukan dalam teks itu adalah yang B. Apa penyebab dari shaken baby syndrome? Tadi kan ada ya. Nah, di sini ya, pada kalimat 5, nanti kakak kasih lihat lagi deh untuk soalnya ke atasnya ya. Jadi pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks di atas adalah apa penyebab dari shaken baby syndrome? Karena jawabannya memang tersurat ya, bukan tersirat. Kalau tersirat berarti kita logik ya dari penalaran kita. Tapi kalau tersurat itu kita bisa melihat dari teksnya. Jadi menyebabkan pendarahan pada retina mata serta pendarahan dan pembengkakan pada otak. Nah, coba kita lihat benar nggak sih Kak di kalimat 5. Nah, coba kita lihat. Sindrom ini yang dapat menyebabkan pendarahan pada retina, ini ya, sorry. Sindrom ini yang dapat menyebabkan pendarahan pada retina mata gitu ya. Nah, itu berarti yang bisa kita temukan jawabannya. Tuh, oke. Masih mudah lah. Ya, ini. Sorry, sorry. Kok agak ngeblur ya? Oke, teman-teman masih fokus ya? Masih lah, masih pagi ya. Baru banget sahur kan tadi. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Kalimat simpulan dari teks bacaan di atas. Oke, kalimat simpulan itu berarti kalimat yang menyimpulkan pembahasan keseluruhan dari paragrafnya atau dari teksnya. Kalau misalkan ditanyainnya kalimat simpulan dari paragraf di atas, berarti dari satu paragraf ya. Misalnya paragrafnya itu ada 3, berarti masing-masing paragrafnya itu bisa kita temukan simpulannya. Tapi kalau ditanyakannya itu keseluruhan dari teksnya, berarti dari all the text-nya gitu ya. Nah, menurut kalian nih, sebelum kakak spill jawabannya ya, untuk soal nomor 4 nih, simpulannya apa sih? Coba cari dulu deh. Coba dicari yang A, yang B, yang C, D, atau E. Kalau yang A, shaken baby syndrome menjadi hal yang turun-temurun dilakukan oleh banyak orang dewasa karena dampak positif yang dimilikinya. Kalau yang B, shaken baby syndrome seharusnya tidak lagi dilakukan oleh siapapun karena dampak negatif yang serius dari kebiasaan shaken baby syndrome. Yang C, sebagian orang meyakini bahwa shaken baby syndrome memiliki dampak negatif dan positif. Yang D, shaken baby syndrome dapat dilakukan dengan hati-hati. Yang E, shaken baby syndrome seharusnya dilakukan oleh orang yang sudah ahli karena dipercaya dapat menenangkan bayi. Nah, siapa di sini nih yang mau mewakili jawabannya nih? Ada nggak? Oke deh, ya. Jawabannya itu adalah yang B ya. Jadi di sini kan tadi dijelaskan ya bahwa bisa adanya pendarahan dari perlakuan shaken baby syndrome kepada bayi gitu kan. Tapi jawabannya adalah yang B ya. Jadi seharusnya itu tidak dilakukan oleh siapapun karena terlalu banyak dampak negatifnya gitu ya dari kebiasaan yang disebut dengan shaken baby syndrome. Oke. Ya, jadi karena dari awal hingga akhir paragraf ya di pembahasannya memaparkan tentang dampak negatif yang serius gitu kan dari kebiasaan banyak orang dewasa yang beranggapan kalau mengguncang-guncang bayi itu akan menenangkan bayi gitu. Padahal itu akan berbahaya. Sudah ya, kita move on ya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 7 dengan paragraf yang berbeda. Silakan dibaca dulu sambil kakak kasih tahu ininya nih soalnya. Nah, sampai sini aja. Ntar kalau terlalu scroll ke bawah, ke spill lagi deh. Coba ya.
1 menit lah, kan dikit nih. Oke, ingat ya, tadi yang kakak jelaskan di awal bahwa untuk pengerjaan PPU maupun apapun itu, soalnya nanti fokusnya kepada perintah soal dulu, supaya kalian nanti membacanya bisa lebih scanning ya, membaca loncat atau membaca cepat ya. Siapa yang mau jawab nih? Mungkin ada yang mau jawab nih. Penggunaan kata bercetak tebal yang tidak baku. Oke, oke, udah ya. Tadi kakak kasih waktu sedikit ya untuk baca soalnya dan memahaminya. Lalu kita lanjut di soal nomor 5, penggunaan kata bercetak tebal yang tidak baku. Nah, ini kata tidak baku tadi kakak sebutkan di awal ya, ada di materi PPU. Nah, yang tidak baku tuh yang mana sih? Kan yang bercetak tebal tuh ada pesat, model, masif, garmen, sama imigran. Nah, menurut kalian nih yang nggak baku tuh yang mana sih? Oke, yang nggak baku itu yang C ya. Masif itu harusnya dia adalah, bukan the masif ya. Di sini harusnya tuh masif pakai F. Gitu. Jadi kalau pakai V itu dia masuknya ke tidak baku. Meskipun sama-sama masif menggunakan V dan masif menggunakan F, kita sama-sama tahu artinya apa. Tapi untuk penulisannya di bahasa Indonesia itu masuknya nggak baku. Cara ngeceknya di mana, Kak? Cara ngeceknya itu di kamus ya, di KBBI gitu kan. Jadi biasa kan kalau ketemu kata-kata yang mungkin kalian tuh baru ketemu kata-katanya, terus kalian mau make sure ini benar apa enggak sih, baku atau enggak sih gitu ya. Berarti kalian boleh langsung di recheck di KBBI-nya. Udah pada download KBBI belum nih di handphonenya nih? Sekarang udah versi ke-6 ya, teman-teman. Kalau tahun lalu kan masih ke-5. Mungkin ada kata-kata yang di-upgrade lagi KBBI-nya. Oke, kakak lanjut ya. Nggak perlu penjelasan banyak ya kalau untuk kata tidak baku. Nah, lanjut lagi. Sekarang, udah kesepil nih. Yang B jawabannya. Perumpamaan dalam teks tersebut terdapat pada kalimat apa tuh perumpamaan? Ayo, perumpamaan itu apa sih? Apakah dia sebuah gaya bahasa? Ya, jadi perumpamaan itu dia disebut dengan gaya bahasa ya, teman-teman. Perumpamaan itu bisa sebagai ungkapan gitu ya. Terus disebut dengan gaya bahasa juga. Gaya bahasa perumpamaan itu adalah majas personifikasi ya. Majas personifikasinya itu di mana biasanya tuh benda ya benda yang mati gitu ya, bukan manusia tapi mengerjakan kegiatan layaknya manusia gitu. Nah, coba tadi yang mana nih ya? Yang B kan? Coba kita lihat di soalnya. Sekarang industri fashion rutin mengeluarkan model busana terbaru setiap minggu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, perumpamaannya itu untuk memenuhi gitu kan. Kita lihat di pembahasannya nih. Ya, di situ kan ada kata gelap ya, memiliki makna denotatif atau makna sebenarnya dan makna konotatif atau kiasan. Jadi makna perumpamaan itu tadi kan kakak jelasin bisa kayak majas atau gaya bahasa, bisa juga di sini yang punya maknanya itu denotatif sama konotatif gitu. Nah, makna denotatif dari kata gelap itu berarti yang bukan sebenarnya ya. Yang sebenarnya sorry, tidak ada cahaya, kelam, tidak terang dan malam. Terus kalau makna konotatif tidak atau belum jelas tentang perihal atau masih rahasia, jadi belum secara terang-terangan. Kayak gitu. Jadi di sini jawabannya adalah yang B ya. Oke. Ini mah udah dari SD ya.
Udah ada tuh makna denotatif, konotatif gitu ya. Tapi kalau untuk yang majasnya tuh naik satu tingkat ya dari makna denotatif konotatif tuh biasanya di SMP udah mulai diajarin sih majas-majas. FYI ya, majas itu banyak ya teman-teman. Terus beranak pinak juga, tapi yang biasanya familiar di dalam soal itu ada majas personifikasi, ada majas metafora, terus majas hiperbola, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nggak nih? Oke, lanjut ya. Soal nomor 7 tadi kan paragrafnya itu teksnya ya, buat sampai soal nomor 7 ya. Topik yang tepat untuk melanjutkan kalimat 8. Iya, Gisa mau tanya atau gimana? Oh, enggak ya, oke. Nah, tadi kita lihat dulu dari teksnya nih, ke atas dulu ya. Nah, nah, kan kayak gini nih, ya. Tadi tiba-tiba di kalimat 8 itu ada hal yang harus dilanjutkan nih teksnya. Kira-kira kalau misalkan kalimat 8 kita lanjutin, pembahasannya itu yang paling tepat apa? Kayak gitu ya. Nah, jadi di sini pembahasan yang paling tepat itu adalah hal yang dibahas sebelumnya itu belum tuntas gitu, teman-teman. Jadi harus ada kalimat baru untuk menuntaskan atau melanjutkan pembahasan dari kalimat sebelumnya. Oke, di sini kita lihat ya, kalimat 7. Beberapa laporan juga mengatakan bahwa industri garmen seringkali menggunakan anak kecil atau imigran yang dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Tuh, parah banget ya. Kita lihat di sini. Nah, karena tadi kakak udah bacain, coba kalian cari dulu topik yang tepat untuk melanjutkan teksnya. Yang mana nih? Sisi gelap fast fashion atau perkembangan industri fast fashion, tenaga kerja industri garmen, keuntungan industri fast fashion, atau manfaat berkecimpung di dunia industri. Ayo, tadi kan yang terakhir itu kita lagi ngebahas tentang apa tuh? Yang 16 sampai 18 jam dipaksa untuk bekerja dalam sehari. Berarti kalau kita melanjutkan kalimat 8, jawabannya adalah yang C ya, menjelaskan lebih detailnya tentang tenaga kerja tadi tuh, gitu kan. Nah, jadi gitu. Kalau mengerjakan eh, soal atau kalimat lanjutan yang masih berupa titik-titik, kalian harus memahami dari kalimat sebelumnya dulu nih, supaya nanti kalian bisa memperkirakan gitu ya, memprediksi kalimat selanjutnya itu ngebahasnya tentang apa nih. Ya, oke, di sini kakak ada pembahasan sedikit ya. Topik adalah pokok bahasan umum pada suatu teks bacaan. Jika dilihat dari kalimat sebelumnya, yakni kalimat 7, itu ada tentang hal tenaga kerja gitu ya, tapi belum dijelaskan secara keseluruhan. Berarti bisa dilanjutkan pada kalimat 8. Seperti itu ya. Oke, ada masalah nggak kalian tuh untuk memahami sebuah topik? Kan sering banget ya, di LBI juga biasanya ada tuh tentang topik. Jadi topik itu tuh yang lebih umum ya, yang dibahas di dalam satu teks bacaan gitu loh. Nah, beda lagi sama kalimat utama nih, teman-teman ya. Kalau kalimat utama itu kan berarti kalimat yang menjadi kalimat definisinya gitu ya, kalimat yang menjadi intinya gitu, bukan pokok bahasan, tapi yang menjadi intinya itu kalimatnya terletaknya di mana? Kalimat utama atau di kalimat terakhir kayak gitu kan. Nanti akan merujuk kepada paragraf jenisnya. Ingat nggak nih jenis paragraf? Sebelum kakak lanjut nih, jenis paragraf itu kan ada eh, deduktif ya, ada induktif, ada paragraf ineratif, ada paragraf campuran. Kalau deduktif berarti kalimat utamanya ada di awal, kalau induktif kalimat utamanya ada di akhir, ineratif kalimat utamanya itu menyebar, kalimat yang
campuran itu berarti kalimat utamanya itu terletak di awal dan akhir. Gitu ya. Oke, masih aman ya. Aman Kak, soalnya mudah. Wah, berarti besok harus kasih soal yang susah nih. Oke, udah kesepil lagi nih. Aduh, kunci jawabannya gitu ya. Untuk untuk soal nomor 8. Penulisan kata yang tidak baku terdapat dalam kalimat. Kata yang tidak baku lagi tadi udah pernah ada ya di yang paling atas nih. Oke, sekarang dilihat dari optionnya. Oke, kan jawabannya yang nih. Tapi kakak mau belum sepil ya, mana yang kata tidak bakunya. Menurut kalian yang itu, yang mana nih yang kalimat tidak bakunya nih? Wenger dianggap gagal menganalisa kekuatan lawan. Ini kita udah bukan bahas yang tentang industri fashion tadi ya. Ini di soal nomor 8 langsung dicari di optionnya. Yang mana nih? Yang tidak baku? Oke, yang A, B, C, D itu baku semua ya. Ambil sisi positif dari setiap kejadian. Positif menggunakan F ya. Di sini menggunakan F. Oke, selanjutnya bagi pegawai negeri sipil ya, negeri negeri ya, bukan negeri, negeri. Selanjutnya, buku itu bermanfaat bagi penulisan karya ilmiah. Oke. Yang D, sistem permainan defensif. Ini defensif. Disukai pelatih Italia. Ini ilmiah ya. Oke, yang itu yang tidak baku adalah menganalisa. Harusnya menganalisis. Oke, maaf ya kalau tulisan kakak di Wakomnya nih agak jelek. Analisis. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Nah, jadi di sini ada sedikit pembahasan ya. Kata yang tidak baku itu kata yang kaidah penulisannya itu nggak ngikutin KBBI dan itu nggak boleh banget ya. Jadi meskipun kita paham dari segi maknanya, kita juga harus tahu penulisannya itu tepat atau tidak. Karena tadi kan ranah PPU itu salah satunya adalah mengacu kepada KBBI, EYD gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan ada kata-kata yang tidak baku terus kita biarin gitu aja dan kita nggak berupaya untuk make sure itu nanti akan kebiasaan ya. Oke. Sekarang ada teks bacaan yang ketiga ya. Kalau dari tadi yang soal nomor 1 sampai 4, terus yang sampai nomor 7, itu ada dua teks yang berbeda. Sekarang di teks ketiga itu sudah membahas tentang teks yang berbeda lagi. Supaya nggak bosen ya, boleh dibaca dulu sambil dicari jawabannya yang paling tepat yang mana nih untuk soal nomor 9 ya. Ya, silakan ya dicari dulu. Ya, sambil dicari, ini udah jelas ya, dibagi dua menjadi dua paragraf ya. Paragraf satu dan paragraf 2. Berarti nggak ada pertanyaan tentang pemisahan paragraf ya, kalau udah dibagi dua gini. Atau mungkin bisa jadi sih, kalau misalnya eh, diminta menjadi 3 paragraf. Berarti biasanya yang dipisah itu di bagian paragraf kedua. Oke, sudah ya dibaca ya. Oke, sekarang di sini frasa sejalan dengan itu pada teks bacaan di atas merujuk pada, oke, merujuk atau kalau di bahasa Inggris itu kan refers to gitu ya.
Nah, jadi kata rujukan ini tuh sebenarnya terbagi dua ya, teman-teman. Ada kata rujukan anaforis, ada kata rujukan kataforis. Ada dua jenis ya. Nah, kalau kata rujukan anaforis itu mengarahnya ke depan, ya. Sorry, anaforis itu mengarahnya ke mundur. Jadi kalian harus mundur ke paragraf sebelumnya atau kalimat sebelumnya lah paling enggak. Tapi kalau kataforis itu kalimatnya harus maju ke depan, mencari rujukannya ya. Nah, jadi di sini untuk frasa sejalan dengan itu, ya, itu merujuknya kepada apa nih? Jenisnya kataforis atau aforis? Oke. Ya, frasa sejalan dengan itu, rujukannya itu kepada yang C ya, peresmian kementerian baru di sini ya. Oke. Ada di kalimat kedua ya, di kalimat kedua. Oke, sejalan dengan itu, ia melantik Bahlil Ladalia yang sebelumnya Kepala BPKM sebagai Menteri Investasi. Berarti kalian harus mundur satu kalimat ya. Mundur satu kalimat berarti jenisnya ini adalah rujukan anaforis ya. Kata rujukan, aduh sorry ya, jelek banget nih. Oke, kata rujukan anaforis ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Peresmian kementerian baru. Oke. Nah, ada penjelasannya di sini ya. Jadi kalau anaforis itu kata rujukan ke arah kiri karena kita harus mundur kan. Kalau kata foris itu ke arah kanan karena kita harus maju. Jarang banget ya ini FYI untuk soal-soal itu menggunakan kata rujukan kata foris itu jarang sekali. Jadi yang biasanya itu adalah kata rujukan yang kalian itu harus mundur satu kalimat atau dua kalimat. Oke, lanjut ya. Opini penulis dalam teks bacaan di atas terdapat dalam kalimat satu 2 3 4 5. Nah, opini loh. Nih kakak ke atas lagi ya. Coba deh dicari opininya nih. Opini itu kan berarti subjektif ya, pendapat. Pendapat. Nah, biasanya di dalam teks itu kan ada opini dan ada fakta, udah pasti ya. Kalau fakta itu yang bisa dibuktikan kebenarannya atau datanya, tapi kalau yang opini itu berupa pendapat aja sifatnya. Gimana nih? Tadi option itu satu 2 3 4 5. Coba deh dicari dulu. Yang mana nih? Gimana? Oke, kakak bantu ya. Jadi untuk opini itu ada di kalimat 5 ya. Meskipun akan lebih mudah melakukan koordinasi, kementerian baru ini tetap akan menghadapi sejumlah tantangan. Jadi tuh kalau kita lihat dari kalimatnya ya, ini tuh berupa opini banget. Jadi berupa pendapat kan tadi meskipun akan lebih mudah gitu kan melakukan koordinasi, kementerian baru ini tetap akan menghadapi sejumlah tantangan. Jadi di sini tuh ada opini yang subjektif dari si penulisnya. Kalau untuk soal nomor satu sampai 4 itu dia berupa fakta ya, karena bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya kayak soal kayak kalimat 3 nih. Kan di situ jelas ada tahunnya ya, tahun 2019 dan 2020. Hanya RP 400-an miliar kayak gitu. Berarti itu bisa disebut dengan fakta karena ada datanya. Oke, untuk opini ada masalah nggak nih teman-teman semua?
gitu ya. Jadi harus bisa bedain mana yang opini, mana yang fakta. Bisa juga selain pendapat, opini itu adalah hal yang belum terjadi gitu ya. Hal yang belum terjadi itu juga bisa disebut sebagai opini. Lanjut lagi. Kalimat 6 dalam teks bacaan di atas ditulis dengan tujuan untuk apa tuh? Kalimat 6. Ya, tadi di kalimat 6 itu kakak nggak ke atas lagi ya. Kita langsung bahas di sini aja. Nah, jadi di kalimat 6 itu tujuannya untuk apa nih? Tujuannya untuk yang E ya, menegaskan kembali kementerian baru agar selalu adaptif. Nah, tadi kakak bacain deh soalnya. Yang kalimat 6, sorry bentar. Oke, kalimat 6 itu tadi pertama gitu ya, Kementerian Investasi tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi gitu ya. Tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Nah, tujuannya berarti apa nih kalimat 6 ini? Jadi menegaskan kembali kementerian baru agar selalu adaptif. Tadi kan untuk selalu beradaptasi gitu ya. Kenapa jadi adaptif di sini? Karena adaptif itu lebih kepada sifatnya kan. Karena kita tadi di kalimat 6 itu katanya kementerian baru itu harus bisa menyesuaikan. Berarti di sini jawabannya adalah untuk menegaskan ya. Oke. Nah, di sini di dalam penulisan sebuah teks gitu ya. Teks bacaan penulis akan menuangkan tujuan. Jadi tujuan tertentu ya, kalau penulis mau bikin kalimat atau penulis mau bikin sebuah teks, pasti dia punya purpose-nya sendiri. Nah, di sini artinya adaptif itu adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Kata bercetak tebal pada kalimat 7 dapat diganti dengan kata tadi. Ingat nggak tuh yang bercetak tebal apa di kalimat 7? Yang bercetak tebal tuh tadi kakak kasih tahu ya, hambatan. Nah, coba dibayangkan nih ya. Kan kata bercetak tebalnya itu di kalimat 7 tadi ada kata hambatan. Kata hambatan itu dapat diganti dengan kata apa? Apakah rintangan? Apakah bantuan? Ataukah langkah? Solusi? Atau bahkan cara? Ayo, siapa yang mau jawab? Oke ya, oke. Hambatan itu jawabannya adalah rintangan. Nah, di sini jadi kalau ada soal seperti ini lagi, mungkin di next meeting atau nanti kalian akan menemukan soal ini dimanapun. Kalau didapat diganti itu, cari aja yang maknanya sama atau persamaan makna, bisa juga sinonim, terus juga yang disebut dengan makna asosiasi. Jadi makna asosiasi itu adalah makna yang masih sama gitu ya. Jadi kata hambatan dengan rintangan itu memiliki arti yang serupa. Serupa tapi tak sama ya. Serupa tapi tak samanya itu dari ejaannya. Hambatan, rintangan itu kan ejaannya beda. Tapi artinya itu masih serupa di sini ya. Oke, ini yang ditemukan dari KBBI ya, makna kata rintangan dan hambatan. Kalau dalam KBBI itu, di sini ada tanda kurung N, itu sama-sama N berarti itu merupakan kata benda ya, teman-teman. Jadi rintangan itu sesuatu yang merintangi, gangguan, atau alangan. Jadi bukan halangan ya, tapi alangan. Hambatan, sorry ini kakak kurang kayaknya typo. Hambatan, halangan, sama rintangan gitu. Jadi sama-sama ada hal yang sama ya, ada halangan sama ada rintangan ya. Jadi yang bisa kita ganti dari kata hambatan itu sama dengan rintangan, rintangan itu sama dengan hambatan. Nah, lanjut lagi ya. Soal nomor 13. Kesalahan penggunaan tanda baca pada teks bacaan di atas terdapat dalam kalimat tanda baca nih. Berarti fokusnya teman-teman semua tuh di tanda baca aja ya. Coba nanti kita ke atas lagi deh.
karena kita harus tahu nih tanda bacanya yang mana. Sebentar ya. Yuk kita kakak scroll lagi. Ingat ya tadi optionnya itu 2 3 4 5 6. Nah, coba deh dicari dulu deh. Apakah di kalimat 2 3 4 5 atau 6 yang penggunaan tanda bacanya itu ada kesalahan? Oke, yang mana? Udah ketemu belum? Optionnya ada 2 3 4 5. Kesalahan tanda baca. Oke, kakak bantu ya. Jadi kesalahan tanda bacanya bisa dilihat itu ada di kalimat 5. Sorry ya. Jadi di sini ada di kalimat 5, jawabannya adalah yang D ya. Kenapa tuh salah? Berarti tanda baca yang ada di kalimat 5 itu kan cuma ada tanda baca koma ya, sama ada tanda baca titik di akhir. Apakah yang kesalahannya titik? Nggak mungkin. Karena kalau titik itu di akhir kalimat kita harus memberi akhiran dari tanda baca titik ya. Kalau berupa statement. Tapi kalau berupa seperti imperatif, kalimat perintah ya itu beda lagi ya. Meskipun koma akan lebih mudah melakukan koordinasi koma, kementerian baru ini tetap akan menghadapi sejumlah tantangan. Nah, kesalahannya itu pada ya ada konjungsi meskipun. Ayo, ada yang tahu nggak konjungsi meskipun itu jenisnya konjungsi apa? Meskipun itu adalah konjungsi subordinatif, teman-teman. Jadi konjungsi subordinatif itu bisa diletakkan pada awal kalimat ya, tetapi tidak diikuti dengan tanda koma. Jadi di sini yang kesalahannya adalah tanda komanya itu nggak perlu karena dia boleh disimpan di awal kalimat, tapi nggak boleh dibubuhkan dengan tanda baca koma. Sehingga ada kesalahan ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kakak turun lagi ya. Nah, kita sudah sampai soal 13. Masih semangat? Oke, apakah ini akan menjadi paragraf terakhir, Kak? Karena kan tadi udah ada macam-macam paragraf ya. Ada teks satu, teks 2, teks 3, teks 4. Nah, ini teks 4-nya itu yang terakhir. Oke. Oke, sorry ya ini mungkin space-nya ada kesalahan space-nya ya. Jadi ini sebenarnya harusnya gabung. Dua ke kalimat tiga itu digabung ya. Coba dibaca dulu sambil kalian cari jawabannya. Makna kata kasta dalam teks bacaan di atas kecuali. Silakan dibaca dulu ya. Ayo dipahami dulu paragrafnya atau teksnya. Oke, sekarang kakak kasih tahu di optionnya ya, supaya nanti kalian bisa kira-kira jawabannya apa. Nah, sebenarnya kalau kayak gini tuh tentang makna yang leksikal itu atau makna kamus, kalau udah ada di dalam soal di perintah soal ya, di perintah soalnya itu kalian nggak perlu lagi lihat dari teksnya sih sebenarnya. Jadi untuk menghemat waktu kalian nanti saat pengerjaan soal, kalau kayak gini tuh nggak usah merujuk kepada teksnya lagi. Jadi ini udah pemahaman kalian aja gitu ya. Makna kata kasta dalam teks bacaan di atas itu kecuali apa nih? Berarti yang
bukan merupakan makna kasta ya. Kan kecuali ini berarti yang salah. Tingkat, derajat, golongan, pangkat, atau gelar. Yang mana? Jawabannya adalah gelar ya. Jadi di sini kasta itu bukan gelar ya. Oke, kita lihat dari pembahasannya. Nah, dalam KBBI gitu kan, kasta memiliki makna, banyak nih makna dari kasta, tapi salah satunya itu bukan gelar gitu ya. Jadi gelar ini merupakan makna kata kasta itu yang kecuali gitu ya. Nah, di sini kasta itu bisa artinya golongan, pangkat, tingkatan, derajat gitu kan. Sehingga yang bukan merupakan makna sepadan. Sepadan itu artinya makna yang sama gitu ya dengan kasta itu yang tidak sepadan berarti ini ya. Kalau untuk gelar itu berarti tidak sepadan. Dari kata kasta adalah gelar. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang E. Tadi kalian berpikiran gak sih bahwa yang ternyata bukan atau tidak sepadan dari kasta itu adalah gelar? Kelihatan ya di sini ya kayak tingkat, derajat, golongan, pangkat itu tuh masih masuknya ke dalam kasta gitu kan. Tapi kalau gelar itu sudah berbeda lagi. Nah, berarti dia memang tidak sepadan ya ketika kita cross check di KBBI. Oke. Selanjutnya ada frasa lagi. Tadi masih ingat nggak nih di awal soal-soal awal tadi kakak bilang apa nih? Frasa itu terbagi berapa? Terbagi dua ya. Ada frasa, sorry, kata rujukan. Sorry, sorry. Di sini kata rujukan itu terbagi dua ya. Ada kata anaforis, ada kata kataforis. Gitu kan. Nah, frasa hasil itu. Frasa itu apa sih frasa? Frasa itu adalah sekelompok kata ya. Sekelompok kata yang dia itu memiliki makna tersendiri. Gitu. Jadi bisa juga gabungan dua kata. Tapi dia nggak belum memiliki predikat ya. Jadi beda dengan klausa. Nah, ini agak keluar sedikit sih dari pembahasannya. Oke, coba kakak ke soal lagi deh supaya kalian bisa jawabnya nih. Coba cari deh frasa hasil itu. Ada di kalimat berapa? Udah jelas ya, hasil itu. Berarti hasil, yang berupa hasil berarti kita mundur kan. Itu ada di kalimat 4 ya, hasil itu. Nah, itu namanya frasa tuh ya. Frasa hasil itu. Terus rujukannya itu kemana? Ya, rujukannya itu berarti kataforis atau anaforis. Anaforis ya, karena kita harus mundur. Karena hasil itu berarti kita lihat di kalimat ketiga. Bayangkara ditahan, ada scoring di sini ya, kosong kosong. Nah, berarti jawabannya adalah yang E ya. Oke, tadi kakak jelasin sedikit ya, yang frasa tadi udah ya. Jadi sekelompok atau kumpulan kata yang memiliki makna. Gitu. Kakak ulang lagi tadi ya pembahasannya ada rujukan anaforis, ada kataforis. Berarti untuk soal nomor 15 kata rujukannya masih yang jenisnya anaforis. Sebenarnya kalau soal 15 nih ya, sekilas nggak ngelihat soal juga kita bisa tahu ya, karena hasil itu. Mana yang berupa hasil dari opsionalnya? Gelora Bumi Kartini, Matchday, Bayangkara, Persijap, skor 0-0. Karena hasil itu kan berarti scoring ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 16. Kelemahan pada teks bacaan di atas adalah, jawabannya kan yang A nih ya. Menurut kalian nih, mungkin ada yang punya pandangan berbeda nggak nih? Kita bahas satu-satu ya. Penulisan kata takkan seharusnya takkan pada kalimat 5. Yang B, menghilangkan tanda baca koma setelah kata sisa pada kalimat 5. Yang C, mengganti kata squad menjadi squad
pada kalimat dua. Yang D, menghilangkan preposisi ke pada kalimat satu. Yang E, mengganti kata tumbang menjadi rapuh pada kalimat 6. Yang merupakan kelemahan itu berarti yang salah ya, teman-teman semua. Nah, kalau lihat dari optionalnya udah kelihatan juga sih yang salahnya itu di mana ya. Nah, jadi di kalimat 5 itu ada penulisan kata takkan. Kannya ini kan berupa partikel ya, gitu. Nah, jadi partikelnya itu kurang nih huruf K-nya. Nah, itu nggak boleh tuh. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi yang benar itu adalah takkan, gitu. Oke. Selanjutnya, kalau yang B, menghilangkan tanda baca koma setelah kata sisa pada kalimat 5. Tadi kalimat 5 itu kan dengan satu laga sisa, koma, kan itu harus ya, pakai koma. Karena merupakan keterangan di awal, ya kan, keterangan sebuah bacaan atau sebuah kalimat. Ingat ya, ada unsur kalimat itu SPOK, PEL. Nah, tapi kalau untuk keterangan itu, dia jenisnya boleh fleksibel ya. Dia boleh di awal, boleh di tengah, atau bahkan boleh di akhir. Biasanya kan di akhir tuh. Nah, berarti kita nggak boleh menghilangkan kata sisa tadi ya. Menghilangkan komanya itu nggak boleh. Oke, di sini pembahasannya, kata takkan seharusnya diubah menjadi takkan ya. Karena bentukan pada takkan masuk ke dalam bentuk terikat atau tadi partikel ya. Jadi takkan itu sama aja tidak akan. Oke, lanjut ya. Ini udah kesepil nih nomor 17. Makna kata squad pada kalimat 2 dalam teks bacaan di atas adalah regu, kelompok, sejumlah, organisasi, atau himpunan. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Squad itu regu ya. Regu atau tim gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi squad itu bukan kelompok, apalagi sejumlah organisasi atau himpunan ya. Nah, kalau kayak gini-gini tuh makna kata squad gitu ya, pada kalimat dua itu disebutnya sebagai makna leksikal. Oke, jadi makna itu ada dua ya. Ada makna gramatikal, ada makna leksikal. Apa sih Kak perbedaannya gitu ya? Kalau makna gramatikal itu adalah makna dalam konteks. Kalau makna leksikal itu adalah makna kamus. Berarti kalau kamus itu berarti kita berpacuan pada KBBI. Oke, kita sisa dua soal lagi ya. Sekarang lanjut ke 18. Oke, kata tidak baku dapat ditemukan pada teks bacaan di atas dalam kalimat berapa nih? Nggak usah ngelihat ke kalimatnya deh ya, langsung aja di sini lihat dari optionalnya nih. Poin, squad, laga, imbang, atau promosi. Ayo, ayo, yang mana nih? Kan dari tadi kakak kesepil terus ya untuk eh, KJ-nya. Yang ini nih, yang 18. Ayo, yang nggak baku itu yang mana ya? Apakah poin menggunakan T belakang atau squad itu menggunakan key atau laga? Laga kayaknya nggak mungkin ya. Imbang juga nggak mungkin. Promosi nggak mungkin. Oke, berarti kalau kita lihat dari eh, eliminasi ya. Eliminasi dari jawaban yang tepat itu sisa A sama sisa yang B. Oke, yang mana nih? Jawabannya adalah yang B ya. Jadi squat itu dia bener ya, menggunakan huruf K, SKUAT, bukan pakai D. Nah, ini kita ganti ini. Ini kita ganti jadi huruf T. Squat gitu ya. Dan poin tadi dia tidak menggunakan huruf T di belakangnya ya. Untuk bahasa Inggris mungkin menggunakan T di belakangnya kalau poin, tapi kalau di bahasa Indonesia enggak ya. Oke, jadi di dalam KBBI kata squat adalah bentuk tidak baku dari kata squat gitu ya.
Oke, ternyata masih ada satu teks terakhir ya. Coba boleh dibaca dulu untuk menjawab nomor 19 sampai 20. Oke, mungkin 1 menit ya, dibaca dulu ya. Ini udah mulai masuk ke bentuk ya, bentuk pean sama bentuk kean. Oke, sudah dibaca ya. Jadi bentuk pean pada kata pedalaman dalam kalimat 9. Berarti fokusnya langsung di kalimat 9 nih ya. Di pedalaman Afrika gitu kan. Di pedalaman Afrika. Nah, di sini bentuk pean ya. Pean berarti pedalaman gitu. Nah, jadi di sini ada bentuk pean, berarti pean itu dia masuknya kemana nih? Yang sama gitu ya, yang sama. Coba kita lihat di sini. Apakah pemakaian, pemandian, pemasaran, pengiriman, atau pemulihan? Ayo, pedalaman. Coba kalian pahami dulu nih, pedalaman. Oke, di sini pedalaman itu untuk pean, ya kita lihat langsung pembahasannya ya. Dia itu punya dua makna. Yang pertama itu bentuk pean menyatakan sebuah tempat, sama bentuk pean menyatakan sebuah proses. Nah, karena pedalaman bentuk peannya itu merupakan tempat ya di pedalaman Afrika. Itu kan menyatakan sebuah tempat atau location ya. Jadi di sini yang sama itu adalah yang B. Selama musim kemarau, pemandian itu selalu dipenuhi pengunjung karena pemandiannya itu berupa lokasi atau tempat. Kalau pemakaian, pemasaran, pengiriman, pemulihan gitu ya, itu dia bentuk peannya itu adalah yang proses. Sedangkan pada kalimat 9 pedalaman itu bentuk peannya adalah tempat. Berarti kita carinya yang sesuai. Yang ini ya. Oke, tadi kebayang nggak sih? Biasanya tuh suka kecoh ya, siswa-siswa tuh banyak yang suka kecoh di makna pean sama makna kean. Jadi kalian harus pahamin dulu nih, dari konteksnya boleh, dari gramatikalnya. Oke, selanjutnya kita ada di soal terakhir. Nah, coba dipahami dulu ya. Kalimat tidak logis dari teks bacaan di atas terdapat dalam kalimat berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6. Ingat ya, 2, 3, 4, 5, 6 nih optionnya. Sekarang kakak akan kasih soalnya lagi. Yang nggak logis, ayo. Yang nggak logik itu biasanya yang out of context, yang keluar dari teksnya, yang nggak masuk akal lah ya. Misalkan pembahasannya lagi bahas apa, tiba-tiba dia beda sendiri gitu. Ayo, cari deh. Udah terakhir kan nih nomornya. Optionnya tadi 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yo, yang mana nih? Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah yang kalimat 5. Coba dilihat deh. Ya, dari kalimat 1 hingga kalimat 4 itu masih penjelasannya tuh masih relate ya. Yaitu tentang manfaat. Manfaat daun kelor itu bisa digunakan sebagai sumber nutrisi, terus setiap bagian dari tumbuhan dapat dimanfaatkan. Tiba-tiba di kalimat 5 banyak orang yang meyakini bahwa daun kelor itu baik untuk kesehatan dan dan sebagai obat herbal yang mujarab. Nah, jadi ini tiba-tiba nih keluar dari konteks kalimat sebelum
sebelumnya nih, ya, untuk kalimat 5 itu, di sini dia membahasnya bukan lagi tentang manfaatnya. Karena dari yang kalimat sebelumnya itu sedang fokus membahas tentang manfaat ya, yang dimiliki oleh daun kelor. Nah, selanjutnya, kenapa di sini tiba-tiba jadi nggak logik sih, Kak, gitu kan? Karena dari kalimat 4 juga ke kalimat 6 itu kan juga dia masih sama ya. Buah kelor yang masih muda dapat dijadikan asinan. Berarti kan masih menjadi manfaat ya. Nah, tiba-tiba di kalimat 5 itu bukan membahas tentang manfaatnya. Ya, tapi keyakinan orang-orang setempat tentang buah kelor. Oke, jadi untuk 20 jawabannya adalah yang D. Oke. Masih lengkap gak nih yang join? Pembahasannya sudah selesai ya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan sih dari teman-teman semua? Oke, berarti tadi dari keseluruhan soalnya itu ada beberapa jenis dari PPU-nya ya, referensi dari PPU-nya ya. Oke, udah selesai semua ya, Pak Mutia. Iya, Kak. Oke, pesertanya cuma tinggal satu nih. Mungkin karena ngantuk kali ya. PPU itu tadi sempat ada yang join Oh nyampe iya, iya. 10 orang gitu kan. Tapi karena Heeh. mungkin lagi belum puasa, masih pagi, masih ngantuk juga. Mungkin udah pada live di tengah jalan tadi. Kayak gitu. Oke, Udah Kak. selesai semua kan? Ke Mutia, udah aman? Iya, sudah, Kak. Oke, buat yang masih bergabung, mungkin satu orang ini, kalau misalnya yang telat join atau yang nggak bisa join sampai selesai, bisa dicek record Zoom-nya di channel YouTube-nya Arya Digital ya. Cuma tadi di awal mungkin ada apa namanya gangguan sinyal sedikit gitu. Jadi mungkin record Zoom yang awal-awal agak putus-putus gitu. Karena tadi masih di jalan. Oke, gitu aja. Oke, Mungkin bisa Kak. ditutup aja Kak Matia. Ya itu aja. Berarti udah di close aja ya, Kak? Ya, tinggal di closing aja Kak. Oke. Ya, oke teman-teman semua. Mungkin untuk hari ini sekian dulu ya pembahasan PPU dari Kamutia. Oke, tadi udah banyak banget jenis-jenis dari soal yang kita bahas. Semoga itu bisa menjadi apa ya, referensi dan juga motivasi buat kalian mengerjakan soal-soal yang mungkin tingkatannya lebih sulit lagi dibanding soal yang hari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu Tia. Oke, selamat pagi dan siang semuanya.